Oke, selamat malam semuanya. Untuk materi hari ini kita masuk di SPT, surat pemberitahuan masa atau bulanan gitu ya, atas pajak penghasilan unifikasi. Kita bisa lihat dari salah satu file yang ada di link G Drive, bisa dibuka untuk PR11 tahun 2025 atau yang tertampil di layar share screen ya. Untuk halaman 22 atau di pasal 14 ya, di sini terkait dengan surat pemberitahuan unifikasi yang berfungsi sebagai sarana yang digunakan oleh pemotong atau pemungut pajak penghasilan unifikasi terkait pelaporan atau atas pelaporan kewajiban pemotongan pajak atau pemungutan pajak penghasilan, kemudian pembuatan bukti potong ya, atau bukti pemungutan pajak penghasilan unifikasi, kemudian untuk melakukan penyetoran atas pajak penghasilan yang telah dipotong atau dipungut tadi. Nah, beberapa jenis pajak penghasilan yang masuk ke dalam uh, penghasilan unifikasi ya, ini ada di ayat ketiga. Ada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, kemudian ada pajak penghasilan pasal 15, kemudian ada pajak penghasilan pasal 22, pasal 23, dan pajak penghasilan pasal 26, selain yang berhubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi. Itu terkait dengan jenis pajak penghasilan yang masuk ke dalam unifikasi. Ya. Jadi dikelompokkan atau dijadikan menjadi satu, namanya pajak penghasilan unifikasi. Nah, di pasal 15 dari pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan unifikasi tersebut melakukan pembuatan bukti potong, lalu menyerahkan bukti potong pada ulang transaksi yang dipotong atau dipungut, dan melaporkan bukti pemotongan atau pemotongan pajak unifikasi tersebut ya ke DJP. Ini kewajiban dari pihak pemotong ya. Jadi melakukan pembuatan bukti potong, kemudian menyerahkan arsip atau dokumen bukti potong atau pemungutan pajak penghasilan unifikasi tersebut. Kemudian kewajiban berikutnya yaitu melaporkan SPT PPh unifikasi tersebut. Itu kewajibannya. Yang pastinya sebelum melaporkan adanya kewajiban pembayaran ya, pembayaran penghasilan unifikasi dari beberapa jenis pajaknya tadi. Ini dapat melakukan pembetulan juga atau pembatalan atas pembuatan bukti potong yang sudah dibuat tadi ya, atau menambahkan tambahan bukti potong jika sudah terbitkan atau terlaporkan dari pihak pemotong atau pemungut pajak penghasilan unifikasi. Nah, kemudian di sini ada subjeknya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri ditunjuk sebagai pemotong pajak penghasilan melakukan pemotongan atas PPh pasal 23 atau pembayaran berupa sewa, kemudian PPh pasal 4 ayat 2 penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan. Nah, di sini dengan catatan yang mengacu pada ayat yang pertama, pasal 16, atas orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas, kemudian orang pribadi yang menjalankan usaha tersebut ya sebagai penghasilan yang menyelenggarakan metode pembukuan.
Nah, kemudian cara atau bentuk pembuatan bukti pemotongan atau pemungutan pajak unifikasi. Nah, bukti potong atau pemungutan pajak unifikasi berformat standar. Ya, kali ini mengacu pada Cortex, sudah ada format khusus ya, sesuai dengan standar yang ada di menu atau tampilan Cortex ya. Dokumen yang dipersamakan dengan bukti pemotongan, pemungutan standar unifikasi berformat standar, kemudian dibuat menggunakan modul atau menu EBUPOT ya, ada di salah satu menu di Cortex, kemudian dicantumkannya tanda tangan elektronik ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Nah, ini nanti kita akan lihat tampilan atau teknis pengisian panduan untuk pembuatan bukti potong sampai dengan pelaporan SPT masa PPh unifikasi ya, dengan tampilan Cortex. Nanti kita akan coba lihat ini informasi apa saja yang dibutuhkan untuk mengisi atau membuat bukti potong, pastinya identitas dari wajib pajak lawan transaksi ya. Nah, ini kemudian ada beberapa isian nantinya, ada jenis fasilitas, ada kode objek pajak, dasar pengenaan pajak atau nominal yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh unifikasi tadi. Kemudian dokumen yang menjadi dasar, apakah surat tagihan, apakah faktur pajak, apakah invoice, apakah surat perjanjian, dan lain sebagainya. Nah, nanti kita akan lihat untuk tampilan atau gambaran terkait dengan bukti potong serta SPT masa PP unifikasi pada tampilan panduan Cortex. Ya. Oke, silahkan barangkali ada yang ditanyakan dulu terkait dengan PPh atau pajak penghasilan unifikasi. Oke, kalau tidak ada kita coba lihat kertas kerjanya dulu untuk menghitung secara sederhana terkait dengan transaksi atas PPh unifikasi, yaitu ada PPh pasal 22, kemudian ada PPh pasal 23, dan PPh final pasal 4 ayat 2. Silakan bisa dibuka untuk filenya dalam bentuk Excel ya. Oke, seperti yang tertampil di layar share screen yang juga sudah dibuka untuk file PPh pasal 22. Ada beberapa sheet di bawah untuk transaksi yang dikenakan atas PPh pasal 22, mulai dari transaksi impor, kemudian bendaharawan hasil produksi tertentu, kemudian pertanian dan kehutanan maupun barang yang tergolong sangat mewah. Nah, lebih ada 5 jenis transaksi yang dikenakan
PPh pasal 22 dengan tarif masing-masing ya, sesuai dengan transaksinya. Yang pertama kita bisa lihat di sheet impor. Jadi bagian pertama untuk contoh hitungannya yaitu PT Cari Untung dalam transaksi masa pajak Januari 2023 melakukan impor benang tenun dengan nilai impor 400 juta. Ya, diminta untuk menghitung berapa PPh pasal 22 atas impor. Nah, jadi ada dua perhitungan atau atas ketentuan jika atau apabila memiliki API, angka pengenal impor, wajib pajak tersebut dikenakan tarif 2,5% dikalikan nominal atau nilai impor dalam bentuk mata uang rupiah, ya, sehingga dihasilkan perhitungan 2,5% dikali 400 juta, ketemunya PPh pasal 22-nya sebesar 10 juta. Lalu apabila wajib pajak tersebut belum atau tidak memiliki angka pengenal impor, maka tarif PPh pasal 22-nya sebesar 7,5% dikalikan nilai impornya. Dan maka hasilnya yaitu sebesar 30 juta. Ya, secara sederhana dengan informasi nilai impor yang sudah diketahui, maka tinggal ada pilihan wajib pajak tersebut apakah sudah memiliki API atau belum dengan tarif 2,5% jika sudah memiliki API atau 7,5% jika belum atau tidak memiliki API atau angka pengenal impor. Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua diinformasikan ada harga barang sama ya dari wajib pajak, kemudian masa pajak dan transaksinya. Tapi di sini diinformasikannya dari harga barang masih dalam bentuk mata uang asing, kemudian ongkos angkut dan asuransi. Lalu ada biaya masuk dan biaya masuk tambahan serta ada pungutan pabean lainnya. Untuk kurs dari mata uang asing ke rupiah diasumsikan sebesar 13.429 rupiah. Ya. Nah, dari informasi yang ada berarti untuk perhitungan PPh pasal 22 atas impor tadi harus dihitung dulu atau dicari dulu nilai impornya karena di soal contoh yang kedua tadi belum ada informasi terkait dengan nilai impor. Ya. Dari itu kita harus menghitung dulu nilai impor dengan rumusan atau dengan petunjuk pengisian yaitu dari harga barang, kemudian ongkos angkut dan asuransi atau biasanya disingkat CIF ya, cost, insurance dan freight. Jadi harga barang, asuransi dan ongkos angkut itu di total atau di jumlah. Ya, maka akan terbentuk nominal CIF tadi sebesar 60.000 US dollar. Masih dalam bentuk mata uang asing. Lalu kita ubah dulu atau kita konversi dari mata uang asing tersebut ke mata uang rupiah. Ya, kita kalikan dengan kursnya tadi sebesar 13.429 rupiah. Ya, maka akan terbentuk CIF dalam rupiah sebesar 805.740.000 rupiah. Nah, setelah ketemu, ini belum selesai untuk nilai impornya karena masih ada informasi yaitu biaya masuk dan biaya masuk tambahan itu masing-masing 20% dan 10% dari nilai CIF yang sudah terbentuk dalam rupiah. Ya, itu 20%-nya sebesar 161 juta sekian, kemudian 10%-nya 80 juta sekian. Lalu ada satu lagi yaitu pungutan pabean lainnya sebagai penambahan untuk perhitungan nilai impor. Ya, jadi di total semua antara CIF dalam rupiah, lalu ada biaya masuk tambahan dan pungutan pabean lainnya.
Total semua nominal tersebut yaitu sebesar 1.067.000.000 sekian disebut dengan nilai impor. Ya, jadi atas penjumlahan semua transaksi tadi dalam bentuk mata uang rupiah disebut nilai impor. Jika nilai impor sudah diketahui, maka kita tinggal menghitung PPh pasal 22-nya, yaitu dengan dua kemungkinan. Apabila menggunakan atau memiliki API, angka pengenal impor, maka tarifnya 2,5%, lalu dihasilkan PPh pasal 22 sebesar 26.686.550 rupiah. Lalu jika tidak memiliki API atau angka pengenal impor, maka tarifnya tadi 7,5%, sehingga hasilnya 80.059.650 rupiah. Nah, kurang lebih seperti ini untuk contoh perhitungan sederhana dari transaksi PPh pasal 22 atas impor. Jadi rumusan perhitungannya yaitu tarif pajaknya bisa 2,5%, bisa 7,5%, ya tergantung ketentuannya mau sudah memiliki atau belum atas angka pengenal impornya, lalu dikalikan dengan nilai atau nominal impor untuk menghitung jadi PPh pasal 22-nya. Oke, silahkan barangkali ada yang ditanyakan dari yang belum jelas dengan PPh pasal 22 atas impor. Mohon tanya Pak Beni. Halo. Ya, siap. Siap, Pak Broto. Kalau Silahkan. apinya itu diperoleh dari bagaimana prosedurnya Pak ya? Apinya, api. Untuk API, oh Ya. pengajuan. Ya, pengajuan pastinya ke perolehannya. Betul. Dari DJP atau dari bea cukai. Jadi mengajukan khusus para importir mengajukan mendaftar api gitu ya Pak? Ya, betul. Oke. Baik Pak Beni, terima kasih. Siap. Sama-sama, Pak Broto. Ada lagi mungkin dari teman-teman lainnya? Ya, Pak Beni. Siang, Sapi. Untuk tarif apinya sendiri ini sudah memang harga 2,5% sama 7,5% sudah baku kayak gitu Pak? Atau memang ada acuan? Betul, sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakannya. Oke, terima kasih Pak. Siap, sama-sama. Izin Pak Beni, Ya, kalau siap. misalnya ini kan Kementerian Kesehatan ya, misalnya di pusat, terus yang di daerah ini dia mengambil barang juga dari impor ini, apakah juga kena ini pajak-pajak ini juga Pak Beni? Daerah tadi kementerian ini, Pak Pandu. Iya Kementerian Kesehatan gitu Pak Beni. Oke, sama kalau untuk transaksi impor. Idealnya sama, dikenakan. Jika melalui impor ya, transaksinya. Suara saya masuk tadi, Pak Pandu? Maaf, sedikit terputus mungkin. Oke, jadi terkait dengan impor tadi transaksinya, baik di daerah maupun pusat, sama. Yang pastinya pengenaan impornya atas transaksi impor pajak penghasilan PPh pasal 22-nya sama untuk ketentuan. Semisalnya kalau yang pusat dia udah melakukan ini,
terus yang kementerian daerah apa perlu kena juga dengan pajak ini begitu, Kak, gitu loh Pak Beni. kalau mengambilnya dari pusat atau langsung impor? Kalau tadi pusat ngambil dari impor, kemudian daerah ngambilnya dari pusat atau dari impor langsung? Jika mengambilnya dari daerah ke pusat, berarti tidak ada. Oh ya, terima kasih Pak Beni, sudah paham. Siap, sama-sama. Oke, kita lanjutkan dengan contoh transaksi berikutnya yang dikenakan PPh pasal 22 itu atas transaksi dengan pihak bendaharawan pemerintah. Ada di sheet sebelah kanan, yaitu bendaharawan. Contoh sederhana di poin 1, PT Nagamas tanggal 10 Januari 2023 menjual alat tulis kepada kantor Pemda sebesar 100 juta. Dari kantor Pemda melakukan pemungutan atas transaksi penjualan alat tulis tersebut yang dikenakan PPh pasal 22 dengan tarif sebesar 1,5% dari nilai transaksi yang tidak termasuk atau belum termasuk dengan PPN. Ya, jadi tidak include PPN atau DPP-nya saja atau dasar pengenaan pajak saja. Nah, dari 100 juta berarti dipungut sebesar 1.500.000. Lalu contoh yang kedua, jika harga yang dicantumkan sudah termasuk PPN, ya, maka harus dihitung dulu berapa harga jual atau dasar pengenaan pajaknya ya, di luar PPN pastinya, untuk nanti dihitung PPh pasal 22-nya sebesar 1,5%. Nah, dari PPN dari nominal transaksi 220 juta tadi ya, terdiri dari harga jualnya 198 juta sekian, kemudian PPN-nya 21 juta sekian. Ya. Sehingga dasar dari perhitungan PPh pasal 22 dari harga jual yaitu sebesar 198 juta sekian. Ya, maka hasilnya sebesar 2,9 juta sekian atas pemungutan PPh pasal 22 oleh pihak bendaharawan. Nah, ini juga menjadi salah satu kemarin transaksi yang ada di SPT tahunan, contoh soal atau latihan soal di SPT tahunan badan yang berupa transaksi penghasilan PT Sejahtera Klastindo. Salah satu transaksinya yaitu dengan memenangkan tender pengadaan karung plastik dari Bulog ya, dengan NPWP dan dasar pengenaan pajak sebesar 125 juta. Malam, Pak. Lalu untuk bukti potong yang diberikan kepada PT Sejahtera Plastindo di tanggal 17 April dengan nomor bukti potong sekian atau bisa juga dengan tanda terima pembayaran ya, yang dibuat oleh atau yang sudah dipungut oleh pihak Bulog ya. Jadi perhitungan pemungutan PPh pasal 22-nya sebesar 1,5% dikalikan nominal transaksi tadi atau dasar pengenaan pajak atau DPP ya, sebesar 125 juta, sehingga dihasilkan pemungutan PPh pasal 22-nya sebesar 1.875.000 rupiah. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi kalau dipungut berarti nanti uang yang diberikan tidak penuh ya, atau tidak sama seperti nominal DPP, tapi sudah dikurangi dengan nominal PP yang dipungut oleh pihak bendaharawan pemerintah. Ya, jadi dari nilai transaksi DPP dikurangi dengan
PP pasal 22, tapi sebelumnya juga ada penambahan pastinya dengan pembuatan faktur pajak ya. Jadi dari DPP ditambah 11% ya. Karena untuk pajak PPN atau pajak keluarannya yang seharusnya dipungut ya, hanya saja di sini tertampilnya sebesar 13.750 ya dari harga jualnya atau DPP-nya 125 juta, kemudian PPN-nya 11%-nya yaitu 13.750 ya. Kemudian PPh dua-duanya 1.875.000. Kalau dari segi pemberian uang ya berarti 125 juta tadi kemudian dikurangi atas pemungutan PPh pasal 22. Nah, sedangkan PPN-nya juga sudah dipungut ya oleh pihak bendaharawan pemerintah, tidak dititipkan kepada wajib pajak tersebut. Ya, kalau dengan pihak pemerintah atau sistemnya dipungut, berarti tidak dititipkan atau tidak diberikan kepada wajib pajak. Tapi beda dengan pihak swasta, nominal 11% atas PPN-nya tadi dititipkan. Jadi harga DPP plus PPN untuk uang yang diterima. Ya, itu untuk ke swasta. Karena ini penjualannya ke bendaharawan atau pihak pemerintah yang memungut PPN, jadi atas PPN-nya juga tidak diberikan atau dititipkan ke wajib pajak, tapi langsung dibayarkan oleh pihak bendaharawan pemerintah ke kas negara. Seperti itu. Oke, silahkan mungkin sampai dengan transaksi PP pasal 22 dengan bendaharawan pemerintah ada yang ditanyakan. Ya Pak, mau tanya Pak, Ya, silahkan. berarti untuk kasus nomor 3 ini itu faktur pajak siapa yang keluarin Pak? Faktur pajak pasti dari pihak PT Sejahtera Plastindo. Ya. Oh, berarti nilai transaksinya di angka 138 gitu ya Pak? 125 Betul. ditambah 13 ini ya? Ya, betul. Oh ya, siap. Makasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Jadi 138 tadi terbentuk dari 125 DPP, kemudian ditambah PPN-nya tadi 11%-nya 13.750. Nah, ini yang tercantum pada pembuatan faktur pajak keluaran yang dibuat oleh PT Sejahtera Plastindo kepada pihak Bulog ya. Lalu secara administrasi keuangan tadi pembayaran tidak 138.750 diberikan kepada PT Sejahtera Plastindo, tapi sebesar 125 juta untuk DPP dikurangi dengan aspek PPh pasal 22-nya yaitu sebesar 1.875.000 atau yang diterima sebesar 123 juta 125 rupiah. Sedangkan nominal PPN 13.750 tadi dipungut langsung oleh pihak bendaharawan pemerintah. Jadi yang menyetorkan dan membayarkan ya atas PPN-nya yaitu dari pihak bendaharawan pemerintah. Oke, silakan mungkin ada yang ditanyakan lagi. Kebanyakan atau pada umumnya pastinya lawan transaksi dengan pihak pemerintah ya diwajibkan PKP ya. Maka itu pastinya nanti ada aspek nilai PPN-nya yang perlu diperhatikan atas nominal transaksi tersebut sebagai perhitungan PPh pasal 22 apakah nominal tersebut sudah masuk harga atau include dengan PPN, apakah nominal tersebut sebagai dasar pengenaan pajak atau harga jual murni.
Oke, silahkan barangkali jika ada sebelum kita lanjutkan mungkin ada di sheet ketiga nantinya hasil produksi tertentu, kemudian pertanian dan kehutanan dan barang yang tergolong sangat mewah. Ya, mungkin kita bisa break sebentar, sekitar mungkin 15-20 menit. Kita akan kembali lagi sekitar jam 19.15 atau 19.20.
Kita lanjutkan untuk transaksi berikutnya yang dikenakan atas PPh pasal 22 itu atas hasil produk tertentu. Di sini ada untuk pabrikan semen dengan tarif 0,25%, kemudian ada pabrikan baja pada di 0,3%, lalu pabrikan otomotif 0,45%, dan kertas 0,1% dari nilai transaksi atau harga jual atau juga dasar pengenaan pajak ya di luar PPN. Secara sederhana masing-masing transaksi atau masing-masing pabrikan, di sini ada pabrikan semen tadi 0,25% kali 100 juta hasilnya 250.000. Kemudian untuk pabrikan baja 0,3% kalikan 200 juta hasilnya 600.000. Lalu untuk pabrikan kertas 0,1 kalikan 300 juta hasilnya 300.000. Dan PPh pasal 22 atas pabrikan otomotif 0,45% kali 500 juta hasilnya 2.250.000. Kemudian untuk pertanian dan kehutanan, apabila wajib pajak orang pribadi maupun badan sebagai pedagang pengumpul hasil pertanian atau kehutanan yang menjual kepada industri atau eksportir atas hasil tersebut, maka akan dikenakan PPh pasal 22 sebesar 0,25% dari nilai jual atau nilai transaksi belum termasuk atau tidak termasuk dengan PPN. Contoh di sini ada wajib pajak badan yang menjual hasil pertaniannya kepada PT Untung sebagai eksportir dari hasil pertanian tersebut, maka pasal 22-nya sebesar 0,25 dikalikan 100 juta, maka akan dipotong PPh pasal 22-nya sebesar 200.000 rupiah oleh PT Abadi sebagai pihak penjual. Kemudian yang kedua sama juga transaksinya sebagai industri atas hasil kehutanan PT Selalu Sukses, dipotong PPh pasal 22 0,25% dari 200 juta yaitu sebesar 500.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada di transaksi contoh untuk barang yang tergolong sangat mewah dikenakan PPh pasal 22. Ada pembelian apartemen, kemudian ada pesawat udara pribadi, kemudian mobil pribadi ya, dengan lebih dari 3000 cc. Nah, ini untuk ketentuannya pastinya sudah ada dalam artian barang yang tergolong sangat mewah sesuai dengan ketentuan perpajakan ya. Jadi bukan menurut masing-masing wajib pajak ya, tapi sudah ada ketentuannya barang mana saja atau apa saja yang tergolong sangat mewah. Ya, silahkan dari beberapa contoh transaksi ditanyakan. Oke, kita lanjutkan. Kita coba lihat di salah satu file untuk buku panduan Cortex yang seri SPT masa unifikasi. Silahkan bisa disiapkan dulu.
Nah, ini tampilannya untuk panduan korteks terkait dengan PPH unifikasi ya. Bisa dilihat dari halaman 6 sebagai gambaran umum. Kemudian nanti di halaman 7 merupakan tahapan secara umum atau secara garis besar. Nah, kemudian di halaman 10 ada perbandingan terkait dengan penggunaan SPT massa PPH unifikasi sebelum korteks dan setelah korteks. Silakan bisa dilihat dulu di halaman 10 PDF untuk subjudulnya komparasi perubahan proses bisnis SPT massa PPH unifikasi. Nah, di sini ada beberapa pokok perubahan ya yang tertampil sebelum korteks dan setelah korteks. Jadi ada fasilitas PPH untuk pemotongan atau PPH unifikasi, pemotongan dan pemungutan atas penginputan manual
nomor fasilitas berdasarkan surat yang diberikan oleh pihak yang dipotong. Secara penomoran akan dibuat secara manual dulu. Nah, sedangkan setelah Forestek, fasilitas yang dimiliki pihak yang dipotong akan terintegrasi dengan e-Bupot, termasuk juga fasilitas BPH-DTP atau ditanggung oleh pemerintah. Kemudian pembuatan kode billing pajak terintegrasi melalui SPT. Nah, jadi kalau sebelum Cortex atau menggunakan DJP online, itu pembuatan kode billing seluruhnya itu melalui menu e-billing. Nah, jadi ada menu tersendiri khusus untuk membuat e-billing. Nah, jadi misalkan SPT PPh pasal 22 atau SPP PPh pasal 23 yang sudah terbentuk perhitungannya selama satu masa atau 1 bulan, misalkan harus dibayarkan pajaknya total selama 1 bulan sebesar 1 juta rupiah. Nah, dari tampilan SPT PP pasal 22 atau 23 tadi, maka wajib pajak tersebut harus membuat ID billing atau kode billing pada menu e-billing. Lalu jika setelah Cortex pembuatan kode billing untuk seluruh PPh pasal 15, PPh pasal 4 ayat 2, kecuali PP tiga tahun 2018. Jadi setelah dan sudah diterbit tampilan SPT masanya PPh pasal 15, nanti di tampilan SPT pada lampiran induk akan tertampil PPh pasal 22 atau 23 atau pasal 15, akumulasi total dalam 1 bulan berapa. PPh pasal 22 nanti sendiri, kemudian PPh pasal 23 akan tertampil sendiri, jadi akan terpisah sesuai dengan kodenya. Nah, setelah itu akan ada menu bayar dan lapor pada SPT induk. Nanti setelah dipilih, maka akan secara otomatis menampilkan kode billing atau ID billing dan terdownload secara otomatis pada laptop atau komputer yang pada saat itu dibuka web Cortex-nya. Jadi secara otomatis akan membentuk nominal tagihan pajak penghasilan yang harusnya dibayarkan untuk pelaporan SPT PPh unifikasi tersebut. Nah, jadi secara otomatis tidak perlu pergi ke menu pembayaran, kemudian menu e-billing, buat kode lagi, kemudian masukkan nominal, tidak, tapi sudah terintegrasi tadi secara otomatis. Jika klik bayar dan lapor, akan membentuk ID billing atau kode billing yang terdownload juga secara otomatis ke laptop atau komputer. Kemudian jika wajib pajak tersebut sudah membayarkan atas ID billing tersebut atau kode billing tersebut, maka otomatis SPT tersebut juga statusnya berubah sudah terlapor atau sudah dilaporkan. Nah, jadi secara otomatis akan berpindah posisi statusnya dari yang SPT menunggu pembayaran kemudian menjadi SPT dilaporkan. Nah, seperti itu untuk setelah Cortex. Kemudian ada pemusatan, wajib pajak cabang menerbitkan Bupot dan lapor SPT masa tersendiri. Jadi jika ada NPWP cabang perusahaan tersebut, maka masing-masing NPWP cabang tersebut tetap menerbitkan atau membuat Bupot atas transaksi yang dilakukan pada lokasi atau wajib pajak cabang tersebut, dan juga pelaporan SPT masa masing-masing cabang sesuai dengan lokasi terdaftarnya. Sedangkan setelah Cortex untuk WP cabang dapat menerbitkan Bupot, namun SPT dilaporkan dan dibayarkan oleh wajib pajak pusat. Jadi laporannya
terpusat satu saja. Kemudian notifikasi atas perubahan atau pembatalan bukti potong. Kalau sebelum korteks tidak ada. Kalau setelah korteks, pihak yang dipotong akan memperoleh notifikasi atau pemberitahuan atas pemotongan atau pemungutan pajak yang merubah atau membatalkan bukti potong yang telah diterbitkan. Jadi ada tandanya nanti. Kemudian status bukti potong. Kalau sebelum korteks tidak ada. Lalu jika setelah korteks terdapat flagging untuk setiap pemotongan yang sudah dilaporkan dalam SPT masa unifikasi maupun yang sudah dikreditkan dalam SPT tahunan pihak yang dipotong. Kemudian dokumen referensi penerbitan nomor faktur, penerbitan bukti potong. Kalau sebelum korteks terdapat beberapa pilihan dokumen referensi. Kemudian setelah korteks perluasan pilihan dokumen referensi terdapat validasi nomor faktur pajak apabila pemotongan memilih fak pajak sebagai nomor referensi. Nah, jadi kalau sebelum korteks ada beberapa pilihan tadi sebagai dasar pembuatan dipotong, misalkan dari invoice atau surat tagihan, kemudian atau faktur pajak atau dokumen lain yang disamakan atau perjanjian dan lain sebagainya. Ada beberapa pilihan. Kemudian setelah korteks ada beberapa pilihan lagi yang pastinya lebih banyak dibandingkan sebelum korteks, serta juga di situ terdapat validasi nomor faktur pajak. Nah, jadi jika dasar dokumen untuk pembuatan bukti potong tadi berdasarkan faktur pajak, maka nomor dokumen faktur pajak atau nomor faktur pajaknya yang dimasukkan akan otomatis memvalidasi ya betul atau tidak nomor tersebut sebagai faktur pajak. Jadi kalau ada beda nomor faktur pajaknya yang diinput atau dimasukkan pasti akan menolak. Ya, tidak sesuai. Oh, ini bukan nomor seri faktur pajak yang dimaksud. Ya, atau tidak terdaftar mungkin nomornya. Nah, seperti itu. Jadi sudah ada verifikasi atau validasi tadi khususnya jika menggunakan dokumen faktur pajak. Lalu untuk pengguna dipisahkan antara wajib pajak instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah sebelum korteks. Namun setelah korteks, instansi pemerintah dan non-instansi pemerintah menggunakan SPT yang sama. Ini sama seperti sebelumnya, isinya diminta untuk mengakses atau login di tampilan korteks awal, itu memasukkan ID pengguna dari NIK atau NPWP 16 digit. Kalau belum ada NPWP 16 digit, maksudnya sebelumnya kan 15 digit, biasanya di paling kiri dari nomor NPWP diberi angka 0. Lalu kata sandi yang sudah dibuat, kemudian bahasa yang dipilih, kemudian kode keamanannya. Nah, ini tampilan awal wajib pajak setelah masuk atau login. Ya, jika menggunakan akses dari orang pribadi, maka akan tertampil di bagian atas nomor NPWP dan nama orang pribadi tersebut. Kemudian di sini diarahkan untuk melihat pada bagian ikhtisar profil wajib pajak. Beberapa muncul informasi terkait profil dari wajib pajak dan beberapa submenu lainnya ada di bagian kiri ke kanan ya, setelah profil. Nah, kemudian wajib pajak tersebut bisa melakukan di sini
impersonate ya. Jadi wajib pajak memiliki akses peran yang terdapat drop listnya ada di bagian sebelah kanan nama wajib pajak orang pribadi tadi di awal. Bisa diklik drop down listnya atau tanda anak panah ke bawah, akan terlihat di situ wajib pajak apakah masih sama atas nama orang pribadi atau wajib pajak badan yang wajib pajak tersebut sebagai direktur atau pengurus. Akan muncul mana saja wajib pajak badan yang dianya menjadi pengurus atau direktur. Jika ada memiliki 5 wajib pajak badan, entah CV maupun PT, juga akan tertampil di bawahnya ada 5 wajib pajak badan tersebut. Kemudian tinggal dipilih mana yang akan diakses untuk transaksinya, apakah wajib pajak orang pribadi, berarti sama seperti di awal, tidak perlu di drop down listnya. Kemudian jika wajib pajak badan, berarti harus dilihat mana wajib pajak badan yang akan dipilih untuk diisikan transaksinya. Jadi itu ada nomor NPWP dan nama wajib pajak badannya. Jadi harus sesuai untuk nomor dan namanya. Nah, ini tampilan awal. Nah, untuk membuat e-bupot atau bukti potong, masuknya di menu e-bupot. Ya, di bagian atas sejajar dengan portal saya, e-faktur, e-bupot, kemudian surat pemberitahuan atau SPT, pembayaran besar dan seterusnya. Nah, di sini untuk membuat bukti potong, tadi maksudnya di menu e-bupot. Kemudian tertampil beberapa sub menu ke bawah ya. Nah, ini beberapa informasi penjelasan dari submenu yang tertampil pada menu e-bupot tadi. Ada BPPU, bukti potong pungutan unifikasi, sampai dengan halaman 14 ya. Jadi itu pemotongan secara digunggung. Nah, jadi ada beberapa submenu pilihan di situ pada menu e-bupot. Oke, kita masuk ke contoh pembuatan bukti potong PPh unifikasi. Tadi sudah masuk ke e-bupot, kemudian ke menu BPPU. Nah, ini tampilannya setelah dipilih. Nah, ini tampilan untuk menu e-bupot yang ada di bagian kiri. Ada belum terbit, telah terbit, dan tidak valid. Nah, ini untuk status nanti atau posisi dari bukti potongnya. Apakah belum terbit, ya berarti ada di posisi awal seperti ini. Kemudian telah terbit, berarti nanti akan pindah ke posisi yang kedua, atau tidak valid. Nah, ini tampilan menu create e-bupot BPU ya, di bagian kanan di sini. Dan ada beberapa menu lainnya di atas. Di sini ada bentuk PDF, Excel, kemudian Notes dan Refresh ya, untuk mengupdate posisinya. Nah, di sini. Nah, ini peruntukannya ya, tadi yang telah terbit, yaitu kolom berisi daftar dipotong unifikasi yang telah berhasil diterbitkan dan ditandatangani secara digital. Ya. Kemudian yang tidak valid, berisikan daftar potong atau pemungutan unifikasi yang telah dihapus atau dibatalkan.
Nah, tadi untuk melanjutkan pengisian, kita pilih menu Create Bupot yang ada di bagian atas kanan. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisikan ada beberapa konfirmasi, yaitu dari masa pajaknya. Kita berarti nanti ada fasilitas pemilihan di situ mau kapan, bulan apa, dan tahun berapa. Lalu juga NPWP, identitas dari lawan transaksi ya. Kalau ini entah NPWP atau NIK saja. Kemudian jika sudah tervalidasi atas dua data tersebut atau salah satu dari data tersebut, maka akan muncul nama pesertanya di sini atau nama lawan transaksinya. Kan otomatis kalau sudah terverifikasi ya. Kalau belum nanti akan muncul juga konfirmasi untuk pengguna umum. Jadi nanti NPP-nya menjadi 999999 sekian, kemudian namanya juga hanya umum. Tapi kalau tervalidasi baik NPWP berupa badan, ya wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi nanti akan secara otomatis terisi di situ namanya. Nah, kemudian pengisian pada income tax ya atau pajak penghasilan. Ini ada tanpa fasilitas, kemudian nama objek pajaknya apa, proses transaksinya apa. Kalau di contoh sewa dan penghasilan sehubungan dengan penggunaan harta, ya, kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Nah, berarti ini atas transaksi yang dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tapi dikecualikan ya dari barang sewa tanah dan bangunan, ya, berarti dari bisa alat ya atau kendaraan, sehingga masuknya ke dalam PPh pasal 23. Untuk tarif PP pasal 23 sebesar 2%. Ya, nanti kita akan masuk ke sedikit contoh perhitungan di PPh pasal 23 di kertas kerja. Nah, untuk PP pasal 23 tadi atas sewa, kecuali sewa tanah dan atau bangunan, tarifnya sebesar 2% dari nominal DPP. Di sini 20 juta berarti dipotong sebesar Rp400.000. Kemudian kode jenis torannya atau KJS-nya 411124 Nah, ini untuk mengarahkan ke jenis pembayarannya. Kalau dulu pada waktu sebelum Cortex kita harus memilih kode dan jenis torannya 41124100. Sedangkan di Cortex nantinya jika sudah terbentuk nominalnya sesuai yang ada di SPT Induk, kita tinggal klik bayar dan lapor, otomatis akan membentuk total berapa transaksi yang ada di satu bulan tersebut. Nah, ini tampilannya ya. Oke, setelah itu ada di bagian bawah tampilan tadi tersebut terkait dengan reference dokumen. Jadi dari dokumen apa dasarnya tadi, baik dari surat tagihan, faktur pajak, kemudian invoice dan lain sebagainya, atau dokumen lain atau kontrak di situ. Lalu nomor perjanjian tersebut atau nomor dokumen tersebut ya, atau nomor faktur pajak tersebut. Khususnya faktur pajak tadi akan tervalidasi, tidak ada nomor faktur pajak sekian. Kemudian tanggal transaksi ya. Kemudian paling bawah di situ konfirmasi untuk tanda tangan elektronik. Ada bukti potong. Nanti setelah disimpan, kalau save draft itu berarti simpan sementara. Ya, jadi kalau nanti di tampilan awal tadi masih tersimpan sementara. Ya. Kemudian kalau submit berarti sudah berhasil tersimpan. Kemudian nanti akan dilakukan penerbitan bukti potong. Nanti ada salah satu menu
Jadi di bagian awal yaitu terbitkan. Tampilannya ya. Kalau ini bukti potongnya. Nah ini bukti pemotongan atau pemungutan unifikasi berformat standar. Ada nomor, ada masa pajak. Ini contohnya Agustus 2024. Sifat final. Kemudian status pemotongannya normal. Nah, ini tampilan di Cortex ya. Di awalnya tadi pada waktu pengisian atau penginputan dipotong, masuknya yang di belum terbit. Kalau hanya disimpan atau di submit akan masuk ke yang belum terbit. Ya. Kemudian setelah sesuai semua atas transaksi yang ada, PB pasal 2 dan 23, tinggal dipilih, langsung bisa semua, ada tampilan checklistnya di situ. Kemudian diklik menu terbitkan. Nah, setelah berhasil atau sukses, nanti akan masuk ke posisi telah terbit. Ya, jadi yang awalnya belum terbit, bisa dicek di hari filter bulan atau masa pajak dan tahun pajaknya. Jika sudah tidak ada, ya, tadi sudah diterbitkan. Setelah terbit, posisinya berubah. Ya, jika ada perubahan, jadi tampilannya seperti ini, sama seperti pengisian di awal. Oke, sama. Jika ada perubahan, bisa dikonfirmasi, save draft, atau langsung disubmit. Submit itu nanti masih tersimpan di daftar bukti potong ya, jadi belum terupload atau belum terterbitkan. Jadi setelah tersimpan baru nanti akan ada penerbitan atas bukti potong yang tadi. Nah, ini untuk tanda tangan elektroniknya yang sudah dibentuk di awal atas pembeliannya. Di sini penyedia penandatangan kode otorisasi di DJP. Nah, untuk pembuatan passphrase atau kata sandi penandatangan pada waktu awal registrasi biasanya boleh disamakan sesuai dengan password login Cortex atau bisa juga dibedakan. Yang penting mengandung ada satu kapital ya, kemudian satu angka dan satu digit karakter dan minimal ada 8 karakter. Maaf, maksudnya ada 8 pengisian untuk pembuatan passphrase atau passwordnya sehingga tidak terlalu pendek juga. Nah, ini untuk konfirmasi tanda tangan elektronik wajib pajak. Kita tampil di bagian kanan bawah bukti pemotongannya. Nah, nanti jika tidak valid juga akan terpisah secara otomatis ya ke menu tidak valid. Oke, silahkan mungkin ada yang ditanyakan terkait dengan pengisiannya sebelum saya lanjutkan lagi untuk proses
pelaporannya. Nah, kemudian tampilan pembuatan SPT masa unifikasi. Jadi setelah proses ini tadi kita buat dulu, dipotong melalui menu ebupot, kemudian setelah dibuat bisa disubmit dan muncul di daftar. Lalu setelah sudah sesuai, sekali lagi baru diterbitkan. Ya, kalau diterbitkan seperti diupload ya, sudah masuk transaksinya atau datanya ke kantor pajak. Tapi kalau untuk submit, kebetulan sementara tersimpan pada daftar yang nantinya akan diterbitkan bukti potongnya. Nah, setelah diterbitkan semua tadi atas transaksi pembuatan bukti potong, maka kemudian kita akan membentuk laporan SPT PPH unifikasi. Nah, tampilannya seperti ini. Ada di ada di menu surat pemberitahuan, ada di jajar paling atas sebelah kanannya ebupot tadi, yaitu surat pemberitahuan atau SPT. Lalu juga nanti masuk ke submenu SPT. Nah, tampilannya akan tertampil awalannya seperti ini. Di bagian kiri ada konsep SPT, kemudian SPT menunggu pembayaran, kemudian SPT ditolak, kemudian SPT dibatalkan. Nah, jadi ini posisi bukti potongnya yang nanti masuk ke dalam SPT masa unifikasi di bagian mana. Setelah terbuat konsep nanti akan nunggu pembayaran baru terlapor. Kita buat dulu konsepnya atau kita ambil dulu untuk pembuatan SPT masa unifikasi. Nah, ini beberapa penjelasan deskripsinya. Ini karena belum ada ya, bisa di refresh, ada di bagian bawah dari menu buat konsep SPT untuk mengecek apakah sudah pernah ada transaksi atau belum ya. Barangkali ada yang tertinggal belum tersubmit ya, masuknya di sini. Nah, kemudian setelah dibuat konsep SPT, tampilan berikutnya seperti ini. Ada beberapa pilihan jenis pajak. Mau pembuatan SPT yang atas apa? 21, tahunan OP, tahunan badan, atau unifikasi. Nah, kita pilih yang PPH unifikasi. Nah, setelah kita lanjutkan, kita akan dikonfirmasi lagi untuk masa pajak dan tahun pajak yang akan dilaporkan. Nah, dicontohkan di sini November 2024 ya untuk masa dan tahun pajak. Kemudian klik lanjut. Oke, setelah dipilih masa pajak dan tahun pajak, lalu berikutnya ke dalam pilihan jenis SPT ada dua, yaitu normal atau pembetulan. Kalau sebelumnya belum ada laporan ya untuk masa pajak tersebut, maka pilihan untuk namanya jenis SPT-nya yaitu SPT normal. Oke, silakan sampai dengan pengisian atau petunjuk dalam pengambilan
SPT atau pembuatan konsep SPT, kemudian pemilihan jenis SPT, itu normal. Ada yang ditanyakan? Sebelum kita nanti masuk ke pengisiannya. Silakan, barangkali ada yang ditanyakan. Oke, kemudian setelah itu kita pilih masa pajak dan jenis SPT-nya tadi. Nah, akan masuk di tampilan awal konsep SPT tadi dan muncul di daftarnya. Ada di daftar pembuatan konsep SPT dari masa pajak apa dan tahun pajak berapa. Nah, kalau untuk mengedit atau melihat atas transaksinya, tinggal dipilih icon edit, kemudian bisa dilihat di pengisiannya apakah sudah sesuai secara total maupun rinciannya. Nah, di sini nanti akan tertampil konfirmasi jika sudah sesuai ya, ada di bagian SPT induk, di bagian bawah ini tadi seperti yang saya sampaikan ada konfirmasi atau checklist dulu, lalu ada menu bayar dan lapor. Jika sudah sesuai atau terbentuk total nominal pajak yang akan dibayarkan atas PP unifikasi yang terdiri dari misalkan ada pasal 4A2 tadi, kemudian PPh 22, PPh 23. Jika sudah sesuai, klik bayar dan lapor. Nah, di sini akan secara otomatis nantinya mendownload kode billing. Kemudian ada beberapa opsi pembayaran, bisa menggunakan deposit pajak atau bisa menggunakan pembuatan kode billing, nantinya sesuai dengan SPT induknya. Ini tampilannya ya. Yang akan terbagi beberapa jenis SPT tadi ya. Ada PP pasal 42, PP pasal 15, PP 22, 23, 26, PP pasal 26. Masing-masing akan menghitung secara total. Nah, ini tampilan SPT induk, nominalnya total ya dalam satu bulan untuk rinciannya ada di lampiran nanti atas berapa bukti potong yang dibentuk. Ini tampilannya karena ini kebetulan hanya satu saja ya, di sini untuk PP pasal 4 ayat 2, kemudian untuk kode jenis setoran ya KJS itu kode jenis setoran pada waktu pembayaran pajak untuk billingnya di sini 4128 Nah, ini rinciannya. Oh, di sini akan masuk di tabel 2, daftar pajak penghasilan pembayaran kumulatif. Kurang lebih seperti itu untuk tampilan SPT PPh unifikasi. Ya, ini lampirannya tadi. Nah, kalau untuk induknya sudah tertampil seperti yang
ada di laser screen. Jadi terbagi menjadi beberapa jenis PPh untuk total yang harus nanti akan dibayarkan. Nah, jadi jika sudah terbentuk ID billing dan dibayarkan, nanti statusnya akan berpindah dari menunggu pembayaran dulu, lalu setelah dibayarkan akan masuk ke SPT dilaporkan, otomatis masuk setelah dibayar. Oke, silahkan barangkali ada yang ditanyakan atau didiskusikan untuk materi hari ini. Oke, kurang lebih untuk pertemuan hari ini sampai dengan materi PPh unifikasi dulu seperti ini. Silahkan barangkali ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri untuk hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk pertemuan berikutnya. Rencana untuk besok ada di pengadilan pajak ya untuk materinya. Silahkan sekali lagi sebelum saya akhiri. Oke, kalau tidak ada, terima kasih sebelumnya semuanya yang sudah join hingga malam hari ini. Kita lanjutkan lagi untuk materinya ada di pertemuan selanjutnya, yaitu besok untuk hari Jumat nanti kita off ya tanggal 16 Januari 2026. Jadi untuk minggu ini, hari ini dan besok. Oke, sekali lagi terima kasih semuanya. Selamat malam. Sama-sama. Terima kasih.